Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyakit jantung. Menurut ilmu kedokteran, penyakit jantung adalah kondisi ketika bagian jantung yang meliputi pembuluh darah jantung, selaput jantung, katup jantung, dan otot jantung mengalami gangguan. Penyakit jantung bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti sumbatan pada pembuluh darah jantung, peradangan, infeksi, atau kelainan bawaan. Gejala penyakit jantung tergantung pada jenis yang dialami penderita. Namun, gejala yang biasanya muncul adalah nyeri dada sering berdebar, sesak napas, pembengkakan di kaki, lemas dan pingsan. Secara medis, penanganan penyakit jantung tergantung pada jenisnya. Metode pengobatannya dapat dilakukan dengan perbaikan gaya hidup, pemberian obat-obatan untuk jantung, atau tindakan operasi, seperti operasi katup jantung atau transplantasi jantung. Namun ditinjau dari sisi akhlak, menurut Ustadz Danu, penyakit jantung disebabkan oleh akhlak seseorang yang sering menyimpan amarah yang kuat terhadap orang tua atau pasangan. Jika seseorang yang berusia di bawah 45 tahun mengalami penyakit jantung, maka biasanya disebabkan oleh kemarahan terhadap orang tua. Akan tetapi, jika penyakit tersebut terjadi ketika berusia di atas 45 tahun, maka hal itu disebabkan oleh kemarahan terhadap pasangan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin akhlak bisa mempengaruhi kesehatan seseorang? Sahabat beriman, di dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Hal ini berarti bahwa musibah berupa penyakit yang dialami seseorang yang sudah akil balik, disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosanya sendiri. Mengapa demikian? Itu adalah cara Allah untuk mengingatkan seseorang untuk kembali ke jalan yang lurus. Dalam surat As-Sajdah ayat 21, Allah berfirman yang artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Ustadz Danu, siksa dekat di dunia maksudnya adalah musibah berupa penyakit, sedangkan azab yang lebih besar di akhirat maksudnya adalah neraka. Artinya, bagian tubuh kita yang sakit di dunia kelak akan disiksa di akhirat. Sangat mengerikan bukan? Oleh karena itu, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah, dan belajar memperbaiki akhlak, agar kita diberikan nikmat berupa kesehatan di dunia, dan dihindarkan dari siksa neraka di akhirat. Sahabat beriman, berikut ini adalah cara berdoa secara Islami yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, untuk memohon kesembuhan kepada Allah, dari penyakit jantung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika penyakit jantung yang kualami, disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosaku, di mana sejak akil balik aku sering menyimpan marah yang sangat kuat terhadap kedua orang tuaku, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, maka ampunilah dosa dan kesalahanku. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahanku, jika sejak menikah aku sering menyimpan marah kepada pasanganku. Ya Allah, ampuni kemarahan dan kejengkelanku, kekakuanku, keegoisanku dan prasangka burukku terhadap orang tuaku maupun pasanganku. Ya Allah, jika di dalam tubuhku ada ilmu musyrik, pengobatan musyrik, maupun amalan-amalan tanpa tuntunan, yang masuk karena kesalahan dan dosa-dosaku, yang sering berbuat musyrik kepadamu, jika itu salah dan dosa besar di hadapanmu, maka ampunilah kemusyrikan demi kemusyrikan yang pernah aku lakukan. Ya Allah,
Berikanlah kesembuhan kepadaku dari penyakit jantung yang kualami saat ini. Semoga dengan sembuhnya penyakitku bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaanku kepadamu. Amin, ya robbal alamin. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah doa tersebut terus-menerus setelah sholat wajib maupun sunnah, terutama setelah sholat tahajud, dan belajarlah untuk memperbaiki akhlak dengan tidak mudah marah, dan senantiasa meminta maaf kepada kedua orang tua maupun pasangan. Demikianlah ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mengobati penyakit jantung ditinjau dari sisi akhlak. Semoga bermanfaat, dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.